gambaran. Satria. Aku minta maaf sama kamu, Satria. Aku janji aku akan belajar, Satria. Biar bisa jadi istri dan ibu yang baik buat calon anak-anak kita nanti. Bel, aku gak ngerti kamu ngomong apa, Bel. Aku sudah tidak punya rasa sama kamu. Kenapa sih perasaan kamu cepat banget berubahnya sama aku? Apa karena masa lalu aku, Sat? Atau karena Sekar? Gak usah bawa Sekar. Ya, tapi tolong dong, Satria, kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku gak mau pisah sama kamu. Ya minimal untuk menebus rasa bersalah aku dulu sama kamu ya, please, Satria. Udah lama gue suka sama Bella, tapi dia terlalu angkuh buat terima gue. Ini kesempatan gue buat tidur sama dia. Apa sih? Lara, tega banget sih. Macam apa lo kayak gitu? Udahlah Bel, nggak sosok jual mahal. Lagian lo sendiri kan yang bilang kalau lo itu nggak level sama cowok aku itu. Dunia lo tuh beda Bel, buat apa lo bertahan? Waduh, apa-apaan sih? Dengar ya, biarpun Satria nggak level sama gue, bukan berarti lo bisa seenaknya kayak gini sama gue. Ya bener, gue nggak nyangka lo kayak gini ya. Bella! Mau kemana sih? Udah di sini dulu aja. Udah, tenang aja gua di sini. Tolong! Percuma lo teriak-teriak juga, gak bakal bisa ada yang denger. Tolong! Woi, siapa itu? Lepasin dia. Lepasin dia. Mundur, Bel. Satria, aku takut banget. Satria, makasih ya kamu udah nolongin aku, Satria. Aku bener-bener gak tahu kalau nggak ada kamu, aku siapa yang nyelamatin. Makasih ya. Bel, aku mohon sama kamu berhenti mabuk-mabukan kayak gini, Bel. Jaga diri kamu baik-baik. Ya aku takut banget, Satria. Ya Satria, aku tahu banget kalau ini memang udah telat. Tapi aku sadar, gak ada laki-laki yang kayak kamu, Satria. Cuma kamu laki-laki yang bisa jagain aku. Gak ada yang lain. Jadi tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Ya. Hidup itu untuk masa depan, bukan untuk yang lalu-lalu. Dan semua ucapan kamu tadi, itu kenangan masa lalu. Aku minta maaf sama kamu, semuanya udah gak lagi sama. Aku mohon sama kamu, lepasin aku, relain aku. Karena mau dipaksa kayak apapun gak bisa, Bel. Satu lagi, berhenti berharap di hubungan ini. Gak ada masa depan di antara kita. Satria. Aduh, si Bella ini kemana sih? Diteleponin kok nggak ngangkat-ngangkat? Udah kayak hilang telan bumi. Aduh Bella, itu kamu angkat dong Bel. Bella, kamu tahu nggak? Tante tuh dari tadi nelfonin kamu terus. Kenapa nggak kamu angkat? Duh, Tante, aku benar-benar udah mau nyerah deh kayaknya, Tante. Ini benar-benar saatnya aku ninggalin Satria, Tante. Karena Satria udah tega, Tante, sama aku. Dia bilang kalau dia udah gak ada perasaan sama aku sama sekali, Tante. Bel, enggak. Kamu jangan kayak gitu dong, Bel. Kamu tuh jangan nyerah. Kamu masih punya harapan kok. Cuman syaratnya yaitu, Bel, kamu harus sabar ya. Apa, Tante? Sabar? Emang Tante pikir selama ini aku lakuin sama Satria apa, Tante? Ini udah nyerah, Tante. Aku nggak mau rencana yang udah aku susun selama ini hancur berantakan. Gini Bel, oke. Tante akan singkirkan siapapun orang yang akan menjadi penghalang buat kamu. Termasuk Sekar. Maksud Tante?
Ya maksud tante ya Sekar itu kan menjadi penghalang buat kamu sama Satria. Aduh tante nggak tahu deh, aku bener-bener bingung ngadepin ini semua. Aku tuh udah bingung gimana caranya bikin Sekar tuh jerak nggak deketin Satria lagi tante. Soalnya si Sekar ini udah bikin Satria gagal move on dari Laras. Oke, tante akan bikin rencana baru untuk kasih pelajaran ke Sekar. Bener-bener nih, gua malampir ceker mercon selalu bikin gua gedeg deh. Setiap mereka ketemu selalu aja bikin rencana jahat buat si Sekar. Naik pitam gua kerjain nih gua nih. Aduh tante kok sakit? Ngapain sih tante pakai jutaan kepala tante segala? Ini justru tante mau tanya ngapain kamu jutin kepala kamu ke kepala tante. Ih sakit tahu. Aduh udah tante mau minum. Kamu nih ada-ada aja sih Bel. Ngaco. Kok tiap aku punya rencana jelek buat Sekar, selalu ada aja kejadian aneh. Aku jadi makin yakin kalau Sekar itu aneh dan misterius. Apa jangan-jangan Sekar nantinya tahu kalau aku akan celakain dia? Ya ampun, tante. Ini airnya tumpah. Gak tahu, Bel. Hari ini kayaknya tante tuh ngerasa kacau banget. Tante, saran aku mulai sekarang tante ambil ART deh. Ya, biar tante tuh fokus aja di resto gitu, Tan. Nanti aku kasih rekomendasi yayasan yang bagusnya buat tante ya. Biar nanti langsung ketemuan aja di resto tante. Baik Bu, saya akan carikan sesuai dengan kualifikasi Ibu yang Ibu minta. Saya permisi dulu ya. Saya tunggu ya Bu. Jadi ini brewsternya. Oke, rapiin ya. Mah? Hai, Sat. Kok kamu siang-siang udah pulang? Kamu mau makan siang di resto ya? Iya, aku agak lapar sih. Emang ternyata mau makan siang di sini. Tapi bentar, aku mau ke toilet dulu. Siap. Oke. Ya. Percuma lu teriak, gak bakal ada yang nolongin lu. Siapa yang nyuruh kalian? Gua Sari kan? Entah kenapa, aku makin yakin kalau aja Bu Astari bisa celakain aku sebagai Sekar, bukan gak mungkin dia juga punya andil atas kematianku sebagai Laras. Bu Astari, Selamat datang. saya perlu bicara sama Ibu. Mau bicara apa? Saya tuh gak ada urusan sama kamu ya. Pergi sana. Sekarang saya mau Ibu jujur ya sama saya. Bu Astari kan yang udah nyulik dan mau nyelakain saya. Soalnya saya ingat, waktu itu Ibu pernah keceplosan. Ibu bilang Ibu bakal nyingkirin siapapun orang yang deket sama Mas Satria. Dan orang itu Ibu gak suka. Satu-satunya orang yang memungkinkan menculik dan mencelakai saya, itu cuma Bu Astari. Kamu tuh jangan asal nuduh ya. Saya bilang sama kamu, saya nggak ada urusan sama kamu. Saya nggak studi bicara sama kamu. Bu Astari, Ibu kenapa menghindar? Karena biasanya Bu, orang yang takut dan menghindar itu adalah pelaku. Apa jangan-jangan Ibu juga orang yang udah nyiapin Laras dari hidupnya Mas Satria? Sekar? Ngapain dia di sini? Jangan-jangan ada hal yang aku nggak tahu. Pas banget lagi, mereka lagi besar. Aku videoin aja. Gawat, aku takut Satria balik dari toilet terus denger omongannya Sekar. Lebih baik aku menghindar. Saya tuh nggak ngerti yang kamu maksud. Saya nggak tahu tentang soal itu. Pergi kamu. Saya nggak mau bicara sama kamu. Saya nggak akan pergi, Bu. Sebelum Ibu jawab, orang yang udah celakain saya dan Ibu juga orang yang udah lenyapin Laras. Aduh. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Sekar,
Saya nggak terima ya kamu tuduh saya seperti itu. Saya akan laporin kamu ke polisi karena kamu udah memfitnah saya. Ngerti kamu? Saya kan cuma nanya, kenapa malah ibu marah? Kalau ibu mau laporin saya ke polisi silahkan, nggak apa-apa bu. Bagus dong malah, biar polisi yang menyelidiki soal penculikan saya kemarin. Jadi kita bisa tahu itu ulah ibu atau bukan. Sekar! Kamu keterlaluan banget sih dorong orang Tante Astari kayak gitu? Bel, kamu jangan fitnah ya. Jelas-jelas tadi Bu Astari yang mau menurut diri terus jatuh. Kak, apa maksud kamu ngomong kayak gitu tadi? Kenapa kamu bawa-bawa nama Laras di sini? Sekarang aku nanya sama kamu, kenapa kamu diem aja? Jelasin sama aku kenapa kamu bahas Laras, seolah-olah kamu tahu banget soal Laras. Percuma saya jawab, Mas Satria juga gak bakalan percaya kan sama saya. Jadi mendingan saya pergi aja. Bukan masalah nggak percaya. Sekar tunggu. Sekar, gini loh maksud aku. Sekar, gini maksud aku Sekar. Wah, bener-bener nih dua hantu blau nih. Demen-bener ngeliat si Sekar menderita. Gua kerjain. Aduh, kok bisa jatuh Bel? I love you baby. Aku nggak nyangka kalau situasinya bakalan kayak gini. Kenapa sih siang-siang Satria kok ada di restorannya Bu Astari? Mana respon yang ngeselin lagi, kayak orang nggak percaya. Kok bisa ya? Dia nggak minta maaf? Seenggaknya ngomong apa gitu udah marahin cewek kayak gitu? Aku cancel aja ya ojeknya. Siapa tahu kan Satria dateng, minta maaf. Udah aku cancel aja deh. Sekar, aku bener-bener minta maaf sama kamu Sekar. Aku minta maaf, kamu jangan salah Gak paham. usah deket-deket. Mas Satria nggak percaya lagi kan sama saya? Jadi bisa dong, gak usah deket-deket sama saya. Gini loh, tadi tuh aku Udah, Mas Satria diem aja deh. Saya lagi nggak pengen ngobrol sama Mas Satria. Percuma, Mas Satria ngomong apa juga nggak akan saya dengerin. ya udah deh. Saya bilang gak usah deket. Galak amat sama bestinya. Main kepret aja. Bang, saya kira Mas Satria. Dia tuh kepret tuh, Satria. Kemana dia? Tahu pergi. Masih pacaran aja udah berantem. Gimana kalau udah nikah? Untung lu gak jadi kawin. Ya Allah, Mas. Mas. Mas, aku mau ke yayasan ART dulu ya, Mas. Aku mau cek apakah udah ada lowongan pekerjaan buat aku atau belum. Tolong titip Dita ya. Nah, gue capek. Capek mabok? Capek main judi? Aku jangan pukulin Mama. Apa lagi? Mas, kamu jangan kasar sama anak kandung kamu sendiri dong, Mas. Gua habis kalah judi. Daripada lo ngoceh sama gua, kasih gua duitnya mendingan. Uang apa lagi, Mas? Tabungan aku selama aku kerja kemarin selama 1 tahun. Itu kan kamu yang ngabisin untuk judi. Telepon. Assalamualaikum. Rani, ada kerjaan buat kamu. Bisa kamu datang ke yayasan? Iya, Bu. Saya bisa datang ke yayasan sekarang. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik, ditunggu ya. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya saya mendapatkan pekerjaan lagi. Wujud lebay lu ah. Mas, kamu tahu kan, Mas? Selama ini aku yang mencari pekerjaan, Mas. Aku yang selalu cari uang. Kamu bisanya apa sih, Mas? Pokoknya aku sekarang ke yayasan, aku mau ambil pekerjaan ini. Aku mohon, Mas. Kamu tolong jaga Dita.